Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Masyarul muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hari Kamis malam Jumat 13 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan 11 Agustus 2022, di mana insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Huquq Da'at Ilaihal Fitrah wa Qarraratha Syariah, atau hak-hak sesuai fitrah dan syariah, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan yang terakhir atau pembahasan yang terakhir dari kitab ini, di mana kita sudah sampai pada hak yang ke-10. Sekali lagi, ini adalah hak yang terakhir. Setelah kita membahas hak Allah, hak Rasulnya, hak kedua orang tua, kemudian hak anak, hak suami atau istri atau pasangan, demikian pula sampai terakhir kemarin, hak kaum muslimin secara umum atau hak sesama muslim. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas hak non-muslim. Jadi untuk selain Islam, selain kaum muslimin pun ada haknya. Ya, untuk selain kaum muslimin atau non-muslim itu pun ada haknya. Bagaimana penjelasan dari hak non-muslim? Ya, kita baca langsung pembahasan yang disampaikan oleh beliau rahimahullah. Kalau musannif Syekh mengatakan al-haqqul ashir, hak yang ke-10, haqqu ghairil muslimin, hak non muslim. Ghairul muslimin yashmulu atau yashmalu jami'al kafirin. Non muslim di sini ini mencakup seluruh orang-orang kafir, ya, yang kufur, yang tidak beriman pada Allah, ya, dan Rasulnya. Orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa saja, dari agama apa saja. Wahum asnafun arba'atun, dan mereka terbagi menjadi 4 bagian atau 4 golongan. Ya, mereka terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama harbiyun. Harbiyun yaitu orang kufar yang ada di medan perang, ya. Kemudian wa musta'minun, yaitu orang kufar yang diberikan keamanan. Wa mu'ahadun, orang kufar yang ada perjanjian antara mereka dengan kaum muslimin. Wa dhimmiyun, yaitu ahlul dhimmah. Ahlul dhimmah ini adalah orang-orang kufar yang hidup di bawah di bawah pemerintahan kaum muslimin. Ya, nah ini 4 golongan orang-orang kafir yang satu persatu insya Allah akan kita sampaikan penjelasannya dengan singkat. Ya, Syekh di sini menjelaskan dengan singkat. Yang pertama, fa'amal harbiyun, adapun orang-orang kafir al-harbiyun, yaitu yang ada di tengah peperangan, ya, mereka yang ada, sekali lagi, yang ada di antara mereka dengan kaum muslimin peperangan, ya. Entah mereka
ya berafiliasi atau menyandarkan diri kepada negeri atau kepada kelompok tertentu, di mana antara mereka dengan kaum muslimin ada peperangan, maka mereka disebut sebagai al-kafir al-harbi atau al-kufar al-harbiyun, dari kata al-harbu. Al-harbu itu artinya peperangan. Nah, untuk orang kafir yang pertama ini, ya, beliau mengatakan falaisa lahum alaina haqqun min himayatin aw ri'ayah. Maka orang kafir harbi, ya, orang kafir yang ada peperangan antara mereka dengan kaum muslimin, maka tidak ada hak atas mereka, ya. Tidak ada hak bagi mereka atas kita, baik itu perlindungan, ya, ataupun perhatian. Ya, jadi tidak ada hak sama sekali. Jadi halal darahnya. Saya ulangi, halal darahnya. Demikian pula hartanya. Demikian pula kehormatannya. Dan mereka itu boleh dibunuh kapan saja dan di mana saja. Ya, kapan saja dan di mana saja mereka halal dibunuh. Siapa mereka? Ya, orang-orang yang ikut berperang, ya, seperti bala tentaranya, atau demikian pula mata-matanya, ya, dan orang-orang yang berkecimpung dalam peperangan, maka itu darahnya halal, hartanya halal, ya, kehormatannya halal. Ya, dan ini terjadi ketika ada peperangan di antara kaum muslimin dengan mereka, ya, seperti di zaman Rasulullah SAW atau zaman-zaman khalifah setelahnya, ya, ketika ada peperangan maka tentu tidak ada hak sama sekali mereka, ya, atas kaum muslimin. Ini disebut dengan kafir harbi. Kemudian yang kedua, wa ammal musta'minun, ya, al-musta'minun. Al-musta'minun yaitu orang yang diberikan keamanan, ya, orang-orang kafir yang diberikan keamanan oleh pemimpin dari kaum muslimin atau oleh negara, ya, sehingga mereka memiliki hak keamanan, ya, maka ini tidak boleh dibunuh, ya. Dan untuk sekarang ini di antara, ya, mereka seperti orang yang masuk ke negeri orang, ya, dengan visa, ya, entah itu visa kerja, ya, atau mungkin turis, atau demikian pula utusan diplomasi atau bisnismen, ya, atau demikian pula wartawan atau siapa saja yang ketika negara Islam berikan keamanan pada mereka, ya, maka mereka haram dibunuh, ya, maka mereka haram dibunuh. Dan meskipun yang memberikan keamanan tersebut itu adalah satu orang muslim atau satu orang mukmin saja, ya, baik laki ataupun wanita, maka tetap saja darah mereka haram, ya, ketika dalam masa diberikan keamanan tersebut, ya. Dan ini juga mencakup diantaranya adalah para utusan, ya, para utusan orang-orang yang diutus, ya, termasuk utusan perang, ya, tidak diperbolehkan ketika diutus maka diberikan keamanan, ya, tidak boleh dibunuh, ya, tidak boleh dibunuh. Nah, untuk mereka, untuk yang kedua ini, bagaimana hukumnya? Walahum alaina haqqul himayah fil waqti wal makan al muhaddadaini li ta'minihim. Mereka atas kita, ya, ada hak. Jadi mereka memiliki hak untuk diberikan perlindungan, ya, diberikan perlindungan dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan dan dibatasi, ya. Nah, ini ada hak untuk diberikan keamanan kepada mereka, ya, sesuai dengan waktu dan tempat yang memang telah diberikan pada mereka.
Dalilnya mana? Liqaulillahi ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin sajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Wa in ahadun minal musyrikin, dan jika di antara seorang dari kaum musyrikin istajaraka, ada yang meminta perlindungan kepadamu, meminta keamanan, fa'ajirhu, maka berilah perlindungan atau keamanan pada mereka padanya, hatta yasma'a kalam Allah, ya, agar dia dapat mendengar firman Allah. Nah, ini di satu sisi, ya, ketika mereka diberikan keamanan, didakwahi, ya, disampaikan kebenaran pada mereka, tsumma ablighu ma'manah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya, ya. Lanjutan ayat ini, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun, demikian itu karena sungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui, ya. Hakikatnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Dan ini terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada saat itu Ummu Hani, putri dari Abu Talib, ya, radhiyallahu taala anha, ini pernah memberikan keamanan pada seorang, ya, Ibnu Hubairah, dari orang kufar, diberikan keamanan, ya. Kemudian dia akhirnya datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan bahwasanya, ya, Ali bin Abi Thalib itu akan membunuhnya. Ya, Ali bin Abi Thalib akan membunuhnya. Kemudian dia dikeluhkan hal tersebut, mengeluhkan hal tersebut pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Rasulullah, dan pada saat itu pada kalau tidak salah hari Fathu Makkah, ya, atau setelah Fathu Makkah, setelah ditaklukkannya kota Makkah, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad ajarna man ajarti ya ummahani, sungguh kami telah memberikan perlindungan, keamanan kepada orang yang engkau telah berikan perlindungan, keamanan padanya, wahai Ummu Hani. Nah, ini yang memberikan adalah seorang wanita, memberikan keamanan, ya, kepadanya. Maka ketika itu terjadi, ya, harus dijaga dan tidak boleh dibunuh, ya, harus dijaga, tidak boleh dibunuh. Nah, ini yang kedua, ya, disebut sebagai al-musta'manun, al-musta'minun atau al-musta'min, ya, kafir musta'min, seorang kafir yang diberikan keamanan. Dan sekali kalau sekarang, ya, seperti ketika ada orang kafir diberikan keamanan oleh negara-negara Islam, ya, untuk tinggal di sana selama beberapa saat, ya, untuk bekerja, ya, untuk berkunjung, ya, diplomasi, bisnis dan lain sebagainya. Itu masuk ke al-musta'min. Adapun yang ketiga, wa ammal mu'ahadun, ya, adapun al-mu'ahadun, ini orang-orang kufar yang diberikan, yang antara mereka dengan kaum muslimin ada perjanjian damai, ya, ada perjanjian damai. Maka satu sama lain antara kaum muslimin dengan mereka harus menjaga perjanjian tersebut, ya, harus menjaga perjanjian tersebut. Dan ini seperti yang terjadi pada Sulhul Hudaybiyah, ya, pada kisah perjanjian Hudaybiyah, ya. Pada saat itu di antara Rasul, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ya, kufar Quraisy. Nah, ketika terjadi perjanjian, ya, maka harus dijaga perjanjiannya, tidak boleh dilanggar. Nah, bagaimana hak mereka? Wa ammal mu'ahadun falahum alaina al-wafa bi ahdihim ilal muddati allati jaral ittifaq 'alaiha bainana wa bainahum. Maka mereka memiliki hak atas kita yang harus kita tunaikan. Apa itu? Ya, hak untuk menjaga perjanjian tersebut. Ya, kita harus setia menjaga perjanjian tersebut sampai waktu yang telah disepakati antara kita dengan mereka. Ya, kalau Sulh Hudaybiyah pada saat itu selama 10 tahun, ya, selama 10 tahun. Nah, ini harus dijaga. Madamu mustaqimina lana 'alal ahdi, selama mereka masih istiqomah menjaga
ya perjanjian tersebut. Ya, ketika mereka menjaga, maka kita jaga hak mereka. Lam yanqusuna syai'a, sedikit pun mereka tidak mengurangi ya dari perjanjian tersebut. Walam yu'inu ahadan alaina, dan selama mereka tidak membantu seseorang untuk yaitu menyerang kita ya, atau untuk melakukan sesuatu yang merugikan kaum muslimin. Walam yat'anu fi dinina, dan selama mereka tidak mencela, mencerca agama kita, menjelek-jelekkan agama kita. Ya intinya selama mereka menjaga perjanjian tersebut dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mencoreng hubungan tersebut, maka haknya adalah dijaga, tetap dijaga perjanjian tersebut ya. Makanya inilah indahnya akhlak di dalam Islam ya. Kalau ada kesepakatan maka dijaga, dan kesepakatan bahkan bukan hanya antara sama muslim ya, kesepakatan dengan orang-orang kafir pun ya, akhlak Islam menuntut untuk memperhatikan atau menjaga hak tersebut ya, tidak boleh dilanggar. Nah, dalilnya apa? Liqaulillahi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini masih juga di dalam surat At-Taubah ya. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum syai'an wa lam yudhahiru 'alaikum ahada fa'atimmu ilaihim 'ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Apa artinya? Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kalian ya. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin, yang mengadakan muahadah, perjanjian ya dengan kalian, tsumma lam yanqusukum syai'a ya, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian itu. Walam yudhahiru 'alaikum, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kalian. Ya, jadi tidak membantu orang lain yang memusuhi kita ya. Alaikum ahada fa atimmu alaihim ahdahum ya ila muddatihim. Demikian, maka ketika hal ini mereka jaga, maka ya terhadap mereka itulah penuhilah janji mereka sampai batas waktunya. Ya, innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah ya menyukai, mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya, ini termasuk sifat orang yang bertakwa. Ketika mengadakan perjanjian ya tidak dilanggar, tidak dicoreng perjanjian tersebut ya. Tinggal mereka orang-orang itu apakah tetap menjaga atau tidak. Nah, ini diantara syaratnya ya. Kemudian juga wa quluhu, dalilnya adalah firman wa qalihi, firman Allah Subhanahu wa taala, wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum. Wa innakathu aymanahum, dan jika mereka melanggar janji ya min ba'di ahdihim, setelah ada perjanjian, wa ta'anu fi dinikum, dan mereka mencerca, mencela, menjelek-jelekkan agama kalian, faqatilu a'immatal kufri, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu, innahum la aymana lahum, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Ya. At-Taubah ayat 12. Nah, ini menunjukkan ya ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak baik ya, maka boleh diperangi ya, tidak ada kehormatan lagi, tidak ada hak lagi. Ya, kalau mereka tetap menjaga ya, memperhatikan adab-adabnya, maka harus dipenuhi sampai waktu yang telah disepakati bersama. Ya, 1 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Nah, ini ya orang-orang mereka ini al-musta'min, demikian ulul mu'ahad ya, tidak boleh diperangi atau tidak boleh dibunuh. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Atau kama qala, siapa yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad, yang ada dalam perjanjian, ya maka dia tidak akan masuk surga. Ya, padahal surga itu wanginya tercium dari jarak sekian dan sekian. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Nah, ini mereka semuanya memiliki hak, ya, harus diperhatikan. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dizalimi. Nah, itu yang ketiga, ya. Itu yang ketiga. Adapun yang terakhir, wa amma dhimmiyun, ya. Adapun ahlu dhimmah, ya, orang-orang kafir dhimmi atau ahlu dhimmah atau dhimmiyun, itu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, ya, dalam keadaan hina dina dengan membayar jizyah atau upeti tahunan, ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, ya, mewajibkan atau mengharuskan orang-orang Majusi yang tinggal, ya, di Hajar itu daerah sini sekarang ini, ya, ini dulu, ya, itu termasuk bagian dari Hajar, ya, Majusi Hajar. Jadi kisah orang-orang Majusi di sini, ya, ini termasuk sudah lama, ya, bukan baru kemarin. Nah, mereka diwajibkan untuk membayar jizyah, ya, disuruh untuk membayar jizyah, ya. Kalau sekarang ini tidak boleh dengan ditransfer contohnya, jadi suruh datang langsung, diantar sendiri, kemudian diberikan disuruh menunggu waktu, ya. Jadi supaya mereka hina dengan hal tersebut, ya, supaya mereka hina dengan hal tersebut. Nah, ini secara sekilas tentang ahlud dhimmah. Fahum aktsaru haula'il asnaf huquqan, ya. Mereka ini adalah orang atau kelompok atau golongan yang paling banyak haknya dibanding, ya, golongan sebelumnya, fi malahum wa alaihim, ya, baik untuk mereka, ya, atau atas mereka. Jadi yang banyak terikat aturan yaitu untuk kafir dhimmi ini. Mengapa? Dzalika li'annahum ya'ishuna fi biladil muslimin. Karena mereka tinggalnya itu di negeri kaum muslimin, ya, di bawah kekuasaan kaum muslimin, wa tahta himayatihim, di bawah perlindungan mereka, wa ri'ayatihim, di bawah perhatian mereka, bil jizyatil lati yabdulunaha, ya, dengan jizyah, ya, atau upeti yang mereka serahkan kepada pemimpin kaum muslimin atau kepada pemerintah, ya, yang mereka serahkan kepada pemerintah sehingga mereka berhak, ya, secara asal, ya, didakwahi. Kalau mau masuk Islam, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Ya, kalau tidak, maka boleh tetap tinggal di bawah kekuasaan kaum muslimin, ya, dengan syarat membayar jizyah atau upeti. Ya, kalau tidak maka diperangi. Ya, kalau tidak maka diperangi. Dan hakikatnya itu untuk kemaslahatan mereka sendiri. Ya, peperangan tersebut untuk kemaslahatan mereka. Tapi karena mereka tidak mau beriman, ya, sementara ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah diizinkan bagi rasulnya dan kaum muslimin setelahnya, maka ketika tidak ada jalan lagi, maka yang dilakukan adalah dengan memerangi mereka. Ya, kalau mereka mau membayar, maka mereka boleh hidup di tengah atau di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ya. Dan sekiranya mereka mau membayar jizyah sehingga boleh tinggal di tengah negara kaum muslimin, maka seperti apakah gambarannya, ya, hak-haknya dan sebagainya. Nah, beliau jelaskan secara singkat di sini. Beliau katakan, fayajibu ala wali amril muslimin an yahkuma fihim bihukmil Islam fin nafsi wal mali wal 'ird, ya. Maka apabila demikian, ya, wajib bagi pemimpin kaum muslimin, ya, pemerintah kaum muslimin untuk berhukum atau menetapkan hukum di tengah mereka dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan masalah jiwa, berkaitan dengan masalah harta, berkaitan dengan masalah kehormatan. Ya, jadi darahnya harus dijaga, hartanya pun dijaga, ya, kehormatannya pun juga. Jadi tidak boleh dibunuh mereka. Seperti kafir harbi, ya, kalau di tengah perangan harbi, ya, maka boleh dibunuh, kalau mereka tidak boleh, ya, hartanya dijaga. Kemudian juga darahnya dijaga. Kemudian hartanya juga. Jadi pertama darahnya dijaga, jiwanya dijaga, kemudian hartanya juga dijaga. Makanya
seandainya mereka diwajibkan membayar jizyah atau upeti, anggap saja contohnya mungkin setiap tahun untuk seorang mungkin contohnya 2 dinar contohnya ya. Maka tidak boleh pemimpin kaum muslimin ya, waliul amr mengambil lebih ya, atau orang-orang utusan mengambil lebih, tidak diperbolehkan. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dahulu ya, ketika mengetahui ada di antara utusannya yang mengambil lebih ya, maka beliau tegur ya, beliau marahi, tidak boleh hal tersebut ya. Jadi harus dikembalikan ya, harus adil. Kalau memang sudah disepakati, sudah ditetapkan ya, sudah ada kesepakatan atau ditetapkan 2 dinar contohnya, maka tidak boleh lebih dari itu. Demikian pula kehormatannya pun dijaga. Ya, makanya kalau ada seorang berkata apakah boleh menggibahi orang-orang kafir, ya, apakah boleh menggibahi orang-orang kafir, maka ya di antara ulama menjelaskan ya, secara asal ghibah itu adalah akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, akhlak yang jelek ya, yang harus dijauhi oleh kaum muslimin. Ya, harus dijauhi oleh kaum muslimin. Dan seseorang ketika awalnya mungkin dia menggibahi orang-orang kafir ya, yang secara asal tidak ada alasan, maka dikhawatirkan lama-lama yang akan digibahi oleh kaum adalah kaum muslimin. Ya, awalnya yang digibahi adalah orang-orang kafir, ya, lama-lama yang digibahi adalah kaum muslimin. Apalagi kalau membiasakan atau dibiasakan. Ya. Makanya secara asalnya ketika tidak ada alasan tertentu tidak diperbolehkan. Ya, makanya tidak diperbolehkan. Nah, ini beliau sampaikan di sini al-ird ya, kehormatannya pun harus dijaga. Wa an yuqimal hudud 'alaihim fima ya'taqiduna tahrimahu. Nah, itu diantaranya. Kemudian bagi pemimpin kaum muslim juga ya, harus menegakkan hudud, hukuman-hukuman atas mereka dalam hal-hal yang mereka yakini itu merupakan hal yang diharamkan. Ya, ketika ada perbuatan-perbuatan tertentu yang memang diharamkan di agama mereka, kemudian mereka ya, maka ini tugas dari pemimpin kaum muslimin untuk menegakkan hukum di tengah mereka. Ya, ini termasuk harus ditegakkan di tengah mereka. Ya, kemudian wajib alaihi himayatuhum. Kemudian wajib bagi pemimpin kaum muslimin ya, dan kaum muslimin seluruhnya di negeri tersebut untuk memberikan perlindungan kepada mereka, menjaga mereka. Ya, wakaful adza anhum, dan tidak boleh juga menyakiti mereka. Tidak boleh juga menyakiti mereka. Makanya ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. La tabda'ul yahuda wal nasara bisalam wa idza marartum wa idza marru wa marartum bi tariqin faturruhum ila adyaqihi. Kalian tidak boleh memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasara, kata Rasulullah SAW. Kemudian seandainya ya, fa idza ra'aitum fi tariqin, seandainya kalian melihat mereka berjalan di suatu jalan, ya, maka pepetlah sehingga mereka jalan di pinggir-pinggirnya. Nah, ini ketika kaum muslimin ya berkuasa atas mereka. Ya, ketika kaum muslimin berkuasa atas mereka sementara mereka hina dina, ya. Jadi mereka tidak diperbolehkan untuk jalan di tengah-tengah ya, dari jalanan. Biar mereka jalan di tepi-tepi jalan yang menunjukkan kehinaan dari mereka. Nah, ini supaya tampak kehinaan mereka, dan ini bukan dari bagian mengganggu, memberikan gangguan pada mereka ya, supaya mereka menyadari, karena ketika jalan di tengah jalan ya, di pertengahan jalan ini itu ada semacam kemuliaan nanti bagi mereka, dan hakikatnya mereka tidak mulia ya, hakikatnya mereka tidak mulia. Kemudian juga di antara hal yang disampaikan oleh beliau juga adalah wajibu an yatamayyazu 'anil muslimina fil libas ya. Secara asalnya ketika ini diterapkan benar ya, adalah mereka wajib untuk membedakan diri dari kaum muslimin dalam hal pakaian. Ya, dalam hal pakaian
hendaknya mereka membedakan dari kaum muslimin, ya, supaya tahu, oh ini adalah ciri ya dari orang-orang kafir, ini ciri dari orang kafir, ini adalah kafir zimmi, ya ini adalah ahlu zimmah, ya orang-orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin, ya mereka bukan kaum muslimin. Ini kalau apa benar-benar ingin diterapkan, ya makanya kemudian kalau memang ada pakaian-pakaian khusus yang merupakan kebiasaan dari orang-orang kufar, ya tidak boleh kaum muslimin meniru mereka. Ya, Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin man tasyabbaha biqaumin, ya bahwa minhum, ya man tasyabbaha biqaumin bahwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Yang tidak diperbolehkan menyerupai orang-orang kufar, ya tidak diperbolehkan menyerupai orang-orang kufar dalam pakaian atau dalam hal yang menjadi ciri khas, ya atau keistimewaan atau hal yang spesial khusus berkaitan dengan mereka, ya. Tapi kalau sudah lebur, tidak ada perbedaan muslim dan kafir mengenakannya, maka tidak termasuk dari ciri khas mereka, insya Allah, ya. Ini secara asalnya ketika ingin diterapkan demikian. Wa an la, kemudian wa an la yuzhiru syai'an munkaran fil Islam aw syai'an min sya'airi dinihim kan naqus was salib. Ya, demikian pula mereka tidak diperbolehkan untuk menampakkan sesuatu yang mungkar di dalam Islam. Ya, ketika di dalam Islam terhitung termasuk dari kemungkaran, ya, maka tidak diperbolehkan untuk ditampakkan, ya, di tengah kaum muslimin. Atau demikian pula tidak boleh mereka menampakkan, ya, sedikit pun dari syiar-syiar agama mereka, ya, dari bagian dari agama mereka, ya, maka tidak diperbolehkan seperti an-naqus, seperti lonceng, ya, seperti lonceng atau trompet, ya, kemudian salib, itu salib, nah, ini tidak diperbolehkan. Naqus itu ya lonceng, ya, ini termasuk dari ciri khas agama mereka, ya, orang-orang kufar, ya, salib juga. Nah, ini secara asalnya demikian. Ketika memang diterapkan dengan benar, mereka akan hina, ya, meskipun hidup bebas dalam batasan-batasan tertentu, ya mereka akan tetap hina, ya, tidak bebas seperti mereka hidup di negara kafir. Nah, kemudian beliau mengatakan di akhir pembahasan, wa ahkamu ahli dhimmati mawjudatun fi kutubi ahli ilmi la nutilu biha huna. Ya, dan hukum-hukum seputar ahlu dhimmah, ya, seputar orang-orang kafir yang tinggal di bawah kekuasaan kaum muslimin, ya, pembahasan ini ada di kitab-kitab para ulama, ya, dan beliau jelaskan di sini tidak akan menjabarkan panjang lebar di sini, ya. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, ya. Kemudian beliau tutup dengan salawat pada Nabi Muhammad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ya, harrarahul faqir ilallahi ta'ala Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Ini ditulis oleh orang yang butuh rahmat Allah, yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian, a'azinallahu wa iyyakum. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan dari 4 golongan dari orang-orang kafir. Namun di sini ada sedikit tambahan. Ya, tadi sudah kita sampaikan ada kafir al-harbi. Ya, kafir harbi, kafir yang ada di dalam peperangan yang boleh dibunuh. Ya, satu-satunya yang boleh dibunuh ketika dalam peperangan. Ya, kemudian kedua ada kafir musta'min yang mendapatkan keamanan dari kaum muslimin. Kemudian ada kafir mu'ahad, ya, kafir yang memiliki perjanjian, ya, antara mereka dengan kaum muslimin. Dan yang terakhir tadi dhimmi, kafir dhimmi, yaitu kafir yang tinggal di bawah kekuasaan kaum muslimin, ya, dari mereka yang halal darahnya adalah tadi harbi, ya. Tapi untuk kafir harbi juga, ya, perlu diperhatikan, ini memang tidak ada sekarang untuk saat ini syariat jihad, ya, syariat perang melawan orang kufar tidak ada sekarang ini. Hanya saja sekedar faedah, ya, untuk diperhatikan bahwa orang kafir, ya, yang dia
menyandarkan diri kepada suatu negeri, ya, atau kelompok tertentu yang dia bukan dari pasukan perang, bukan juga bagian dari mata-mata perang. Intinya yang tidak ada kaitannya dengan peperangan, ya, tidak ikut campur dalam peperangan, ya, maka tidak boleh dibunuh. Ya, Islam melarang untuk membunuh mereka. Ya, contohnya orang yang tua renta, ya, orang yang tua renta ketika mungkin kaum muslimin berperang, ya, dengan orang-orang kufar, ya, kemudian menang, ya, kemudian didapatkan di sana ada orang-orang yang tua, ya, atau di negeri itu ada orang tua, maka tua renta yang tidak ikut serta berperang, ya, maka tidak boleh dibunuh. Atau demikian pula ketika ada ahli ibadah dari mereka, ya, ahli ibadah dari mereka yang sibuk ibadah, tidak ikut berperang, maka ini tidak boleh dibunuh. Kemudian anak kecil yang belum baligh, ya, demikian pula wanita yang tidak ikut berperang, ya, maka tidak boleh dibunuh. Atau demikian pula ketika ada orang-orang yang sakit, dia atau cacat, ya, lumpuh dan sebagainya, yang memang tidak ikut membantu peperangan, maka tidak boleh dibunuh. Bagaimana hukumnya? Ya, ataupun sikap kaum muslimin terhadap mereka, maka ini diserahkan kepada pemimpin dari kaum muslimin, ya, atau panglima perang dari kaum muslimin, bisa ditawan, ya, atau dimaafkan, ya, bisa ditawan atau dimaafkan. Nah, ini semuanya ini tambahan untuk bagian dari kafir al-harbi tadi, ya. Nah, ini sedikit tambahan, semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dengan demikian alhamdulillah selesai kita dari buku ini, ya, 10 hak di dalam Islam, ya, 10 hak yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 hak yang penting, dan untuk hak-hak bukan berarti hanya terbatas pada 10 ini. Ya, banyak hak-hak yang lainnya juga, ya. Sudah kita sampaikan pada saat itu hak Allah, kemudian hak Rasulullah, hak orang tua, hak anak, hak kerabat, hak suami istri, hak pemimpin, hak tetangga, ya, hak pemimpin dan rakyat, ya, hak pemimpin dan rakyat, kemudian hak tetangga, hak sesama muslim atau hak kaum muslimin, dan terakhir hak non muslim, ya. Dengan demikian alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mengamalkan pesan-pesan yang ada di dalamnya, ya. Dan kita tutup dengan salawat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira, ya. Kalau seandainya ada pertanyaan, dipersilahkan, ya, Abu Rumaysa nanti disampaikan. Kalau memang tidak ada, maka kita tutup, ya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Fadhal Abu Rumaysa. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. InsyaAllah akan menjadi pahala yang tidak terputus buat antum, dan InsyaAllah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya bagi ikhwan dan akhwat yang mempunyai pertanyaan bisa disampaikan secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu, atau bisa melalui chat box everyone atau ke saya sendiri, saya Fidin Abu Rumaysa. Taib, ini Ustadz ada pertanyaan masuk. Ustadz, assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik. Ini pertanyaan dari kemarin yang nggak sempat dibaca Ustadz. Ustadz izin bertanya, bagaimana status janji-janji atau hutang seorang muslim yang murtad dan berpindah kepada agama Nasrani kepada muslim lainnya? Apakah muslim yang dihutangi masih tetap wajib menagih atau sudah tidak dianggap? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada hak-hak atau kewajiban, ya, contohnya hutang sesama muslim, kemudian salah satunya atau orang yang diberikan utang itu yang ternyata murtad, ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita mohon pada Allah perlindungan dari kekafiran, dari riddah, ya, dari kesyirikan, dan dari hal-hal yang dapat menghapus keimanan, ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik, berkaitan dengan masalah lalu haknya bagaimana? Ya, haknya bagaimana, ya, tetap namanya hutang, ya, harus
penuhi, ya bukan berarti kemudian gugur kewajiban, ya tetap namanya hutang sesuai dengan perjanjian awal ya harus diselesaikan, ya. Dan ini yang memang menjadi masalah di tengah-tengah kita karena seringnya orang yang berhutang kemudian lebih galak daripada orang yang mengutangi, sampai-sampai menjadikan orang yang berhutang, orang yang memberikan hutang atau yang punya piutang itu seakan-akan merasa bersalah ketika mau mengingatkan, ketika mau menagih dan sebagainya. Padahal itu adalah hak, ya. Dan di satu sisi kalau dia seorang muslim, ya, kalau di satu sisi kalau seorang muslim maka itu termasuk dari mengingatkan kebaikan, ya. Karena kalau tidak kita tahu bahaya utang, ya. Bahkan arwah al-mujahidin fisabilillah, arwah para pejuang di jalan Allah yang mati syahid pun bisa terkatung-katung. Ya, arwahnya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai utangnya dipenuhi, ya, sampai utangnya diselesaikan, ya. Makanya ya disampaikan tidak mengapa itu adalah hak antum, itu harta antum, ya, baik hal tersebut terjadi antara muslim sama muslim atau dengan orang kafir maka sama saja, ya. Kalau Rasulullah SAW dahulu, ya, beliau yang beliau lakukan itu adalah melakukan apa kita katakan rahan, itu menggadaikan, ya. Beliau menggadaikan barangnya, ya, dan digadaikan kepada seorang Yahudi, ya. Beliau memiliki dir atau baju besi pakaian perang yang digadaikan kepada seorang Yahudi, ya. Nah, itu berarti non muslim, ya. Dalam masalah muamalah tertentu, ya, maka ya sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya, ya. Wallahu taala alam. Nah, ada lagi? Ada pertanyaan masuk, masih banyak Ustaz, insyaallah. Ustaz, ini ada pertanyaan masuk lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz izin bertanya, apakah berdosa bagi suatu kaum atau masyarakat muslim yang lebih mengedepankan adat istiadat dalam mengucapkan kata sapaan seperti kuluan won dan sebagainya ketimbang pengucapan salam? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Ya, baik. Hukum lebih mengutamakan ucapan salam hormat, ya, salam hormat milik adat istiadat suku, ya, daerah atau suku negara tertentu daripada salam hormat di dalam Islam, ya. Mungkin termasuk kalau di Jawa ya kulon won ataupun apa lagi, ya. Terus kalau di sini ahlan wa sahlan wa marhaban contohnya, ya, daripada assalamualaikum ini bagaimana, ya. Secara asal itu tidak diperbolehkan, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apabila seorang memulai, ya, dengan kalam, dengan ucapan sebelum dia mengucapkan salam, ya, maka janganlah kalian jawab, ya, jangan jawab pertanyaannya, ya, atau perkataannya. Nah, ini berarti menunjukkan adab yang begitu tinggi di dalam Islam berkaitan dengan masalah salam. Selain itu adalah doa, ya, dan salam yang terbaik, ucapan salam yang terbaik adalah salam dalam Islam, ya, assalamualaikum. Salam yang merupakan salam Nabi Adam pertama kali, kemudian ada jawaban dari malaikat dan seterusnya yang kemudian sampai sekarang diperhatikan, ya. Ini yang harus diutamakan, ya. Kemudian yang penting untuk disampaikan, ya, bahwa di antara kebaikan adalah menyebarkan salam, ya. Jadi kalau seandainya ada orang-orang yang belum terbiasa dengan ucapan salam, kita ajarkan pada mereka, ya. Diajarkan salam, dibiasakan salam. Kalau dia belum terbiasa, kita sampaikan salam terlebih dahulu, ya. Ya, kemudian kalau memang ada waktu untuk duduk bersama, kita ingatkan, kita ajarin tentang salam di dalam Islam, ya, dan seterusnya, ya. Ya, supaya sama-sama mendapatkan kebaikan, supaya sama-sama mendapatkan doa, ya, karena salam hakikatnya adalah doa kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Ya, usahakan kalau kita bagi yang sudah tahu tidak memulai kecuali dengan salam terlebih dahulu, ya. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Mau bertanya, status Yahudi yang membangun negara Israel dan menjajah tanah Palestina
Apakah termasuk golongan kafir? Apakah termasuk golongan kafir yang mana, Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan. Untuk orang-orang Yahudi ya di negara mereka, dan semestinya secara asalnya bahwasanya Israel itu adalah nama dari Yakub ya alaihissalam ya. Mereka wallahu taala alam, kalau dikatakan harbi tentu tidak ya. Kalau dikatakan ahlu dhimmah tentu tidak ya. Kalau dikatakan musta'man tentu tidak, karena mereka tinggal di negara mereka. Jadi mereka mengklaim memiliki negara sendiri. Ya, di situ ada pemerintahan sendiri dan sebagainya. Meskipun itu adalah kezaliman, ya, meskipun itu adalah kezaliman, hakikatnya negara mereka sebenarnya adalah punya Palestina. Ya. Kemudian mungkin wallahu alam yang lebih dekat mereka adalah kena kepada mu'ahad ya. Jadi ada perjanjian antara negara di dunia ya, yang satu sama lain memiliki perjanjian ya di bawah PBB, yang meskipun secara kita ketahui kecenderungannya ya lebih menguntungkan orang-orang kufar daripada kaum muslimin ya. Tapi kalau seandainya sudah ada kesepakatan, maka kaum muslimin tidak boleh melanggar kesepakatan tersebut ya. Jadi bisa jadi ada perjanjian-perjanjian di antara poin-poinnya itu merugikan kaum muslimin ya dalam jangka pendek mungkin, tapi dalam jangka panjangnya itu adalah kebaikan bagi kaum muslimin ya, sebagaimana sulhul Hudaybiyah ya, tidak boleh menyebut bismillahirrahmanirrahim ya, tidak boleh mengatakan Rasulullah, bolehnya Muhammad ya, sampai-sampai pada saat itu Umar Ibnul Khattab ya radhiyallahu taala anhu marah dengan hal tersebut, tapi Rasulullah SAW sabar ya, sehingga di balik itu yang selama 10 tahun banyak dari orang kafir yang masuk ke Islam ya, sampai-sampai ada amul mufud ataupun tahun delegasi, banyak utusan-utusan setelah Fathu Makkah yang akhirnya mereka masuk ke dalam Islam ya. Jadi meskipun seakan-akan itu merugikan kaum muslimin, tapi ketika sesuai dengan syariat maka di balik itu insyaallah ada hikmah yang banyak. Wallahu alam, mungkin itu yang lebih mendekati ya, yaitu mungkin muahadun ya, di bawah kesepakatan ya, di bawah kesepakatan antara negara-negara yang ada ya, untuk tidak boleh membunuh ya dan sebagainya. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Mohon nasihat dan kiat-kiatnya Ustadz agar kami tidak kebablasan dalam mengamalkan wala dan barok terhadap non-muslim, mengingat kami di sini banyak bermuamalah dengan muslim. Syukran wa jazakallahu khairan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala wal bara ya, wala itu artinya loyal, cinta loyal, bara berarti berlepas diri ya. Bagaimana sikap kita dengan mereka agar tidak kebablasan ya. Jadi sekadar berteman itu boleh. Ada pun lebih dari itu, jadikan sahabat, jadikan teman akrab tidak boleh. Sekedar teman, sekedar kenal ya. Mungkin ketemu dia say hello, ya, hello juga kita jawab ucapan salam hormat mereka, halo-halonya ya. Maka itu tidak mengapa, itu diperbolehkan. Selebihnya dijadikan teman akrab, dijadikan sahabat, dijadikan apalagi tidak diperbolehkan. Tidak boleh memulai salam atas mereka ya. Tapi seandainya mereka memulai salam dengan salam kaum muslimin ya, sebagian ulama mencukupkan atau berpendapat dengan cukup dijawab dengan waalaikum, sebagian mengatakan boleh dijawab sebagaimana salam mereka waalaikumsalam contohnya ya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Intinya jaga jarak ya, jangan sampai timbul loyal atau cinta sebagaimana kecintaan kita terhadap sesama kaum muslimin ya, karena mereka orang kufar dan tidak selayaknya orang kafir atau non muslim itu dijadikan kekasih ya, dijadikan teman dekat, dijadikan sahabat setia atau sahabat dekat ya, ini tidak diperbolehkan ya. Wallahu taala alam, mungkin itu singkatnya yang bisa disampaikan. Adapun muamalah biasa ya, mungkin bisa jadi tinggal dalam satu
syuqqah, ya, satu apa namanya gedung, ya, kemudian bisa jadi berdekatan kamarnya. Kalau seandainya satu kamar berusaha minta pindah kamar, ya, kalau memang memungkinkan, ya, semoga dimudahkan untuk memungkinkan, ya. Ya, karena bisa jadi mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan halal yang buruk, ya, dan keburukan itu bisa menular, ya, bisa menular. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, kalau memang karena suatu hal terpaksa, ya, maka sampaikan Islam, muamalah dengan baik tetap, ya, muamalah dengan baik, sampaikan Islam pada mereka, tapi hati-hati tetap dengan kebiasaan-kebiasaan mereka, akhlak-akhlak buruk mereka, ucapan-ucapan bisa jadi yang tidak baik dari mereka, ya, dan jangan sampai ada kecintaan, ya, atau menjadikan mereka sebagai teman dekat, ya, sahabat dekat. Ya, ini tidak diperbolehkan. Wallahu taala alam. Itu saja mungkin. Sudah Baik, azan? syukran. Ya, sekarang jazakallah khairan Ustaz. Karena sudah adzan silahkan ditutup Ustaz. Baik. Jazakumullah khair. Baiklah para jamaah sekalian, sampai di sini yang bisa kita pelajari. Dengan demikian alhamdulillah selesai kajian kita. Ya, bagaimana lalu dengan pertemuan selanjutnya, ya, belum ada ide dari saya pribadi untuk membahas kitab apa. Tapi yang jelas hendaknya terus kita biasakan, bahkan kalau perlu kita paksa diri kita untuk menyimak kebaikan, mendengarkan nasihat-nasihat, ya, meskipun awalnya berat, atau terkadang berat, maka tetap berusaha untuk menyimak, mendengar, ya, supaya terbiasa dengan kebaikan. Jiwa ini kalau dibiarkan dengan hal-hal yang enak, hal-hal nyaman baginya, maka bisa jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa kita ini cenderungnya kepada hal-hal yang nyaman, yang enak, bisa jadi itu merupakan kemaksiatan, ya. Dan kita tahu kemaksiatan itu ada kenikmatan meskipun itu adalah sesaat, ya. Makanya kita berusaha terus untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki jiwa kita, dan berusaha kita untuk menempa, membiasakan dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala apabila demikian, ya, maka semoga Allah mewafatkan kita di atas kebaikan, di atas husnul khotimah. Baiklah para jamaah sekalian, alhamdulillah kita selesai khatam dari buku ini. Semoga bermanfaat, menjadi pahala, menjadi pahala di akhirat, pemberat timbangan kita di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menerapkan nasihat-nasihat yang ada, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqomah dalam belajar Al-Qur'an, hadis, secara umum belajar agama Islam. Ini saja para jamaah, ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.